Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Yustiar Negara dengan NIM 4152101149. Video berikut saya buat demi memenuhi nilai kuis pada mata kuliah pengantar data mining. Oke, yang pertama kita membahas konsep data mining. Nah, eh, menurut para ahli, seperti yang tertera di layar, menurut Larousse, data mining itu merupakan proses menemukan sesuatu yang bermakna oleh suatu pola dengan cara memilah-milah data yang berukuran besar, di mana data tersebut disimpan dalam repositori, sehingga menggunakan statistik dan teknik matematika. Menurut Pramudiono, data mining merupakan analisa yang dilakukan secara otomatis pada data besar dan kompleks dengan tujuan untuk mendapatkan pola penting yang keberadaannya biasanya tidak disadari. Sementara itu, menurut Hofer dan McFadden, data mining ialah penemuan pengetahuan yang menggunakan teknik-teknik dari statistik tradisional serta grafik komputer. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, data mining itu kita pecah dulu. Jadi, data mining terdiri dari dua kata, yaitu data dan mining. Data itu kumpulan fakta yang terekam serta dan mining ialah dapat kita artikan sebagai proses penambangan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa data mining ialah proses pencarian informasi dari sebuah kumpulan data atau dataset untuk menemukan output atau informasi tertentu sesuai kebutuhan peneliti. Nah, namun tidak semua bisa kita sebut dengan data, tidak semua bisa kita masukkan ke dalam data mining. Contohnya, misalnya kalau eh, kita mencari keyword pada mesin pencarian seperti Google tanpa tanpa menentukan kelas-kelas tertentu, itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai data mining. Yang bisa kita yang bisa termasuk sebagai data mining ialah misalnya kita mencari di mesin pencari sebuah universitas namun didasarkan dengan nilai akreditasi, kualitas alumni dan lain-lain. Nah, selanjutnya tujuan dari data mining itu ialah yang pertama explanatory atau menjelaskan suatu kondisi. Nah, misalnya mengapa tiap tahun bahan bakar itu naik harganya. Lalu selanjutnya tujuannya yaitu sebagai sarana eksplorasi atau exploratory. Nah, ini maksudnya itu data mining digunakan untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Misalnya, mengapa pelaku pembunuhan menargetkan orang yang tinggal sendirian di apartemen, namun walaupun pelaku dan korban itu tidak memiliki hubungan apapun. Nah, selanjutnya fungsi dari data mining ini ialah konfirmatori. Konfirmatori itu atau bisa kita artikan sebagai sarana atau alat konfirmasi. Nah, ini maksudnya itu data mining kita gunakan eh, sebagai alat untuk mempertegas pernyataan atau hipotesa. Misalnya orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mengapa lebih suka membeli mobil daripada membeli unit sepeda motor. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dilakukannya data mining atau fungsi dari data mining itu sendiri. Yang pertama fungsinya itu pengklasteran atau clustering. Yang kedua ada pengklasifikasian atau bisa kita eh, simpulkan sebagai pengelompokan. Yang ketiga ada asosiasi, yaitu menemukan hubungan dari sebuah kejadian tertentu. Yang keempat ada prediksi atau forecasting. Forecasting maksudnya itu kita menggunakan data mining untuk meramalkan kejadian di masa depan dengan mengandalkan data-data atau informasi yang telah kita dapat melalui data mining itu tersendiri. Lalu selanjutnya ada sekuensi atau sequencing. Sequencing ini bentuk jamak dari asosiasi, yaitu menentukan suatu hubungan yang berbeda dari kumpulan data yang diperoleh. Oke. Nah, berikut ada tahapan yang perlu dilakukan pada proses data mining. Jadi sebelum
sebelum kita masuk ke data mining itu sendiri, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama itu tahap seleksi atau selection proses. Nah, jadi di sini kumpulan data itu kita seleksi dan kita ubah menjadi format data yang diperlukan. Tentunya ada kriteria-kriteria dalam proses seleksi ini sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Lalu selanjutnya ada tahap preprocessing. Nah, preprocessing ini data yang telah diseleksi akan kembali diseleksi ulang. Nah, seleksi kedua ini berfungsi untuk membuang data yang sekiranya tidak diperlukan. Data yang dibuang ini diantaranya data yang tidak valid, data yang tidak konsisten, data yang ganda. Nah, selanjutnya ada tahap transformasi. Nah, data-data yang lolos ini kita ubah menjadi format lain agar dapat dengan mudah dibaca. Nah, dari hasil transformasi ini akan diperoleh bentuk lain dari data yang selanjutnya dapat kita gunakan untuk data mining. Nah, tahap berikutnya itu tahap data mining itu sendiri. Data yang telah kita siapkan mulai kita interpretasikan dan dicari hubungannya, sehingga nantinya akan diperoleh informasi dari dataset tersebut. Nah, selanjutnya ada tahapan interpretasi. Tahap interpretasi ini kita menafsirkan atau menyimpulkan hasil dari data mining. Berbagai hipotesa yang muncul dari data mining tersebut kita lebur menjadi satu dan ditemukan kesimpulan akhirnya. Oke, selanjutnya di sini ada teknik pra-pemrosesan data atau pre-processing data. Nah, data pre-processing ini merupakan tahapan yang kita lakukan sebelum kita melanjutkan ke proses data mining. Nah, di tahapan ini biasanya kita menyeleksi, mengurangi, serta mentransformasi data yang telah kita kumpulkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tahapan-tahapannya ada yang pertama itu data cleaning. Sesuai dengan namanya, tahap pertama ini kita lakukan untuk membersihkan data yang telah kita dapatkan. Artinya data mentah yang telah kita peroleh perlu kita seleksi kembali, perlu kita hapus atau hilangkan data-data yang tidak relevan, yang tidak lengkap, serta tidak akurat. Nah, tahapan selanjutnya itu ada data integration. Nah, karena data preprocessing akan menggabungkan beberapa data dalam satu dataset, maka dari itu data-data tersebut harus kita integrasi dengan mengecek data-data yang datang dari berbagai sumber supaya memiliki format yang sama. Nah, selanjutnya transformasi data. Sesuai dengan namanya, transformasi data itu data-data yang telah kita ambil dari berbagai sumber tersebut, kita transformasi menjadi satu format yang sama. Selanjutnya ada data reduction. Nah, pada tahap ini kita mengurangi jumlah sampel data yang kita ambil. Namun dengan catatan itu tidak mengubah hasil analisis data. Nah, bentuk-bentuk dari data reduction itu ada dimensional reduction, numericity reduction, serta data compression. Nah, berikut merupakan implementasi teknik pre-processing data dalam studi kasus peramalan tingkat kedisiplinan. Nah, ini saya ambil dari jurnal yang dilakukan yang telah dilakukan penelitiannya oleh Henry dan Rizal Lowawanda pada tahun 2017. Nah, jadi sumber data yang diambil itu dari Absen Online serta Student e-learning service perguruan tinggi Raharja. Berikut datanya. Nah, jadi di sini tahapan preprocessing pertama yang dilakukan yaitu pembersihan data. Pembersihan data ini pembersihan data kelas dan pembersihan record mahasiswa. Pembersihan kelas dilakukan jika terdapat kelas yang diduga abnormal, maka kelas tersebut dihapus, dan pembersihan record mahasiswa jika mahasiswa tersebut tidak hadir satu kali pun selama 14 pertemuan perkuliahan. Dan selanjutnya ada pemilihan atribut. Nah, atribut-atribut ini
yang telah ditentukan yaitu jenjang kuliah, program studi, shift kuliah, status pekerjaan, situs status e-learning, jenis kelamin, umur, angkatan, dan asal sekolah. Nah, selanjutnya itu ada tahap penarikan data untuk variable X. Nah, penarikan data untuk variable X ini bersumber data yang berbeda dengan set data absen online. Sumber data tersebut didapat dari web service yang disediakan oleh perguruan tinggi Raharja untuk keperluan riset mahasiswa. Berikut contohnya, berikut hasil ekstraksi data dari web service. Nah, selanjutnya data ini ditransformasi karena balik lagi data yang diambil itu ada dari dua sumber ya, absen online serta student e-learning status itu. Nah, transformasi ini dilakukan agar nilai dari atribut yang sebelumnya yang masih berupa kode atau ID menjadi data kategorikal yang dapat dipahami. Nah, selanjutnya ada konsolidasi data. Konsolidasi data ini adalah replikasi data lebih dari satu set data untuk menjadi satu set data. Nah, pada kasus ini set data absensi online yang telah diketahui rata-rata dari variabel Y yaitu kedisiplinan mahasiswa dan set data mahasiswa yang berisi atribut-atribut atau variabel X akan digabung menjadi satu set data baru. Selanjutnya ada teknik visualisasi data. Visualisasi data ini sesuai dengan namanya, data yang telah kita dapat atau dihasilkan itu kita visualisasikan agar dapat dengan mudah dibaca oleh pengamat atau pelihat. Nah, yang pertama itu ada visualisasi data temporal. Visualisasi data temporal ini digunakan untuk merepresentasikan perubahan yang terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya itu ada grafik garis atau lini masa. Nah, selanjutnya ada visualisasi data hierarki. Ini digunakan untuk menunjukkan hubungan hierarki antara item atau kelompok item. Contohnya itu pohon data yang menampilkan klaster informasi. Selanjutnya ada visualisasi data jaringan. Ini digunakan untuk mewakili hubungan kompleks antara berbagai jenis data yang terkait. Contohnya itu plot sebar, bagan gelembung, serta awan kata. Lalu ada visualisasi data multidimensi. Ini merepresentasikan dua atau lebih variabel data dalam bentuk gambar 2D atau 3D. Nah, contohnya itu termasuk diagram batang, diagram lingkaran, serta grafik batang bertumpuk. Nah, lalu ada visualisasi data geospasial. Nah, ini menampilkan data yang terkait dengan lokasi dunia nyata. Contohnya itu peta panas, peta densitas, serta kartogram. Intinya setiap jenis visualisasi memiliki tujuan serta kegunaan khusus dalam mewakili data secara efektif dan membantu dalam analisis serta pemahaman informasi yang terkandung dalam data tersebut. Nah, selanjutnya itu ada teknik analisis asosiasi. Nah, ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau korelasi antara item atau variabel dalam dataset. Nah, prosesnya itu yang pertama ada pemilihan data dan pemrosesan data. Data yang digunakan dalam analisis harus kita pilih dengan bijak dan kemudian diproses untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis. Lalu ada pendefinisian dan pengukuran support dan confidence. Support mengukur seberapa sering kombinasi item muncul dalam dataset. Sementara confidence mengukur seberapa sering kombinasi item tersebut muncul bersama. Kedua metrik ini membantu menentukan seberapa kuatnya asosiasi antara item. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi aturan asosiasi. Algoritma seperti a priori digunakan untuk mengidentifikasi aturan asosiasi
yang memenuhi ambang batas support dan confidence yang telah ditetapkan. Lalu ada evaluasi dan interpretasi hasil. Hasil dari analisis asosiasi perlu dievaluasi dan diinterpretasi. Ini termasuk mengidentifikasi aturan yang paling relevan dan bermanfaat dalam konteks yang diberikan. Selanjutnya, penggunaan hasil analisis. Nah, hasil dari analisis asosiasi ini dapat kita gunakan untuk berbagai tujuan, seperti perencanaan strategi pemasaran, rekomendasi produk, serta pengoptimalan tata letak produk di toko. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait data mining, pre-processing, visualisasi data, serta analisis asosiasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.